Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Nep Studio. Dan hari ini kita masih melanjutkan playlist kita, series kita belajar PHP dasar. Di video sebelumnya kita udah belajar sintaks dasar dari PHP, bagaimana menjalankan di server lokal kita dan juga menampilkan data ke dalam aplikasi kita atau ke dalam browser. Buat teman-teman yang baru mau ngikutin series ini, silahkan tonton series ini dari awal. Aku udah bikinin playlistnya, yaitu belajar PHP dasar. Teman-teman bisa cek dan bisa ikuti playlist ini dari awal, biar nggak bingung mengikutinya. Dan ini adalah video yang keempat dari playlist belajar PHP dasar ini. Dan hari ini kita akan membahas variabel dalam PHP. Nah, seperti di bahasa pemrograman yang lain, PHP juga punya yang namanya itu variabel. Variabel pada semua bahasa pemrograman itu adalah tempat untuk menampung data. Nah, khususnya pada PHP ini, variabel itu adalah tempat untuk menampung data sementara. Karena data yang beneran nanti biasanya akan kita simpan itu di dalam database kita atau ke dalam server. Nah, variabel itu kita bisa asumsikan adalah sebuah wadah tempat untuk menampung data-data. Data apapun itu ditampung ke dalam variabel. Nah, data itu apa aja? Data itu bisa angka, bisa kalimat, bisa huruf, nama, nomor handphone, apapun itu, nah itu adalah data. Jadi kalau diibaratkan sebuah gelas, gelas nggak hanya menampung air putih aja kan, bisa menampung air susu, air kopi, air teh, dan segala macam. Begitu juga variabel. Variabel dia bisa menampung data apapun. Ke depannya kita akan belajar tipe-tipe data setelah kita belajar variabel ini. Oke teman-teman, kita ke Visual Studio Code. Nah, teman-teman buka aja file index PHP yang kemarin udah kita bikin dan kita lanjutin belajarnya di situ. Kita jadikan file index PHP ini sebagai catatan kecil kita sendirilah ya. Biar nanti kalau teman-teman bingung atau lupa, teman-teman tinggal buka lagi file index PHP-nya atau bisa dikasih nama yang lain. Oke, baik. Ini kemarin udah ada tag pembuka PHP, ada echo, ada tag penutup PHP-nya. Hari ini kita akan mencoba belajar variabel yang ada di dalam PHP. Kita bikin komentar belajar variabel. Lalu apa sih variabel itu? Nah, kita bikin komentar begini biar nanti kalau teman-teman bingung, teman-teman tinggal buka lagi file ini dan ini bisa jadikan catatan buat teman-teman juga. Oke, kita udah tahu variabel itu adalah tempat menampung data. Nah, sekarang kita mau cari tahu aturan penulisan variabel di dalam PHP. Dalam penulisan variabel di dalam PHP ini ada beberapa aturan yang harus kita ikuti. Yang pertama, variabel di dalam PHP itu harus diawali dengan tanda dolar. Tanda dolar seperti ini. Tanda dolar seperti ini itu menandakan bahwa ini adalah sebuah variabel di dalam PHP. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan ini adalah variabel, nggak perlu. Jadi kita tinggal menuliskan dolar, lalu misalkan nama. Nah, dolar nama ini udah jadi variabel kita. Jadi kita tulisnya begini. Yang pertama, aturan yang pertama dalam menulis variabel yaitu diawali dengan tanda dolar, dengan tanda ini. Nah, lalu ada juga aturan yang kedua. Nah, di aturan yang kedua, variabel itu bisa berupa huruf dan juga angka. Tapi tidak boleh diawali dengan angka. Jadi kita tulisnya variabel boleh berupa huruf dan juga angka. Tapi tidak boleh diawali dengan angka. Oke, lalu yang ketiga teman-teman. Yang ketiga, bahwa variabel di dalam PHP itu sensitif terhadap huruf besar dan juga huruf kecil. Yang ketiga, sensitif terhadap huruf besar
dan kecil. Nah, jadi kalau kita tulis dolar nama ini, n-nya kecil di awal, nah itu saat kita pemanggilan variabel itu juga harus sama, n-nya kecil. Pokoknya harus sama persis sesuai yang kita tulis di dalam variabel. Nah, kalau n-nya besar, nah maka saat pemanggilan juga kita harus huruf besar. Kalau enggak nanti akan error. Lalu ada lagi teman-teman yang keempat, kita ke cara penulisan variabel. Cara penulisan variabel itu ada dua macam, yaitu ada snake case dan ada camel case. Nah, kita lihat yang snake case. Snake case itu misalkan variabel kita mempunyai dua kata. Misalkan ini nama saya. Nah, pembuatan variabel tidak boleh menggunakan spasi seperti ini, teman-teman. Jadi kalau menggunakan spasi, yang berikutnya dianggap dengan elemen lain, bukan variabel itu lagi. Jadi nama saya harus digabung seperti ini. Biar kita mudah membacanya, biasanya itu ada dua cara penulisan variabel. Yang pertama itu snake case. Snake case itu hurufnya kecil semua, seperti ini nama saya kecil semua, tapi biasanya dipisahkan dengan underscore seperti ini. Nah, ini penulisan dengan gaya snake case. Seperti ini teman-teman. Lalu ada yang kedua, kita tulis B, itu gaya penulisan camel case. Camel case ini biasanya diawali dengan huruf kecil, nama, dan huruf kedua, dan di kata kedua, huruf pertama itu dibuat dengan huruf besar, saya. Nah, seperti ini. Jadi diawali dengan huruf kecil semua, nama, nah lalu kata kedua, saya, S-nya itu dibikin huruf besar. Ini camel case. Jadi ada snake case, ada camel case. Nah, lalu yang terakhir, isi dari sebuah variabel itu bisa dituliskan setelah tanda sama dengan. Jadi isi variabel dituliskan setelah tanda sama dengan. Oh, ini cara penulisan variabel. Ada dua seperti ini. Oke, isi variabel dituliskan setelah tanda sama dengan. Nah, ini kita komentarin aja, biar nggak dijalankan oleh PHP-nya. Dan kita bikin tag baru, tanda PHP. Dan kita bikin tag penutupnya, tanda tanya lebih dari. Nah, ini adalah tag PHP. Sekarang kita coba bikin sebuah variabel. Kita lihat aturan pertama, diawali dengan tanda dolar. Misalkan kita bikin tanda dolar, lalu nama. Nah, isi dari variabel itu ditulis setelah tanda sama dengan. Jadi sama dengan name studio. Kita save. Nah, jadi si variabel ini, si variabel nama itu adalah name studio. Nah, kalau kita menuliskan variabel string, nah itu harus ditulis di dalam tanda kutip 2. Seperti ini. Dan diakhiri dengan titik koma. Kita save. Coba kita jalankan ini di browser ya, teman-teman. Nah, oke, tapi sebelum kita menjalankan di browser, kita harus mengaktifkan dulu server kita. Karena ini bukan HTML CSS, jadi nggak bisa dijalankan begitu aja. Kita harus membuka server kita. Atau lebih baiknya kalau teman-teman memulai, itu langsung diaktifin servernya. Oke, kita start server Apache kita. Oke, server kita udah running dan backgroundnya udah berubah berwarna hijau. Berarti udah siap kita gunakan. Minimize aja. Nah, coba kita panggil, kita tuliskan URL-nya adalah localhost 290 dan ada latihan.
Sesuaikan dengan penyimpanan teman-teman ya, masing-masing pasti beda-beda, atau mungkin disamakan dengan punyaku juga itu lebih bagus, biar kita lebih mudah atau biar teman-teman lebih mudah mengikutinya. Nah, udah terbuka dan kosong. Padahal kita udah menuliskan variabel ya teman-teman. Harusnya di sini ada tulisan Nep Studio. Kita kembali. Itu kenapa kosong? Karena kita baru mendeklarasikan si variabel tersebut. Variabelnya belum kita munculkan. Untuk memunculkan variabel ini, kita harus panggil echo $ nama titik koma. Nah, dengan menuliskan echo itu adalah perintah untuk menampilkan ke layar atau ke aplikasi ya teman-teman kalau di dalam PHP. Jadi kita untuk menampilkan si variabel, kita harus tuliskan echo, kita tulis nama variabelnya. Save, jangan lupa, lalu kita coba refresh. Nah, maka muncul Nep Studio di sini. Itu artinya variabel kita udah benar. Kelihatan nggak teman-teman? Aku zoom aja ya biar kelihatan. Nah, 300%. Oke, echo nama. Kita coba kembali ke ini. Aturan-aturan dalam penulisan variabel. Diawali dengan tanda $, udah benar. Variabel boleh berupa huruf dan juga angka. Misalkan begini. Nama 2. Maka kita dipanggilnya juga harus nama 2. Seperti ini adalah diperbolehkan oleh PHP ya teman-teman. Nama dan apa? Huruf dan juga angka diperbolehkan. Kalau kita refresh, maka hasilnya sama aja. Nep Studio. Nah, tapi itu katanya nggak boleh diawali dengan angka. Kalau duanya kita di awal, kita tuliskan di awal seperti ini, dan coba kita panggil lagi, maka itu akan error. Berarti benar ya teman-teman, aturannya itu nggak boleh diawali dengan angka, tapi boleh ada angkanya, asal jangan di awal. Kalau angkanya di awal itu nih, unexpected integer 2, error, variabel nggak boleh. Dan kita lihat aturan yang ketiga, yaitu sensitif terhadap huruf besar dan juga huruf kecil. Oke, kita tuliskan kembali nama saya, nama underscore saya. Nah, kita pertama pakai gaya penulisan snake case dulu. Nah, kita panggil di sini berarti nama underscore saya. Kecil semua sama. Ini harusnya normal, bisa berjalan. Oke. Tapi kalau di sini di variabelnya aku pakai gaya penulisan camel case, yaitu nama sayanya besar, S-nya huruf besar, dan tapi saat kita memanggil S-nya itu huruf kecil, nama saya, itu harusnya nggak bisa berjalan. Error itu membuktikan bahwa memang benar variabel ini sensitif terhadap huruf besar dan juga huruf kecil. Jadi teman-teman harus hati-hati saat membuat variabel dan memanggil variabel ya teman-teman. Maka ini harus disamakan menggunakan gaya penulisan camel case, S-nya huruf besar. Save, kalau kita lihat kembali, nah, berjalan Nep Studio. Nah, di aturan yang keempat, ini udah ya tadi kita udah coba menggunakan snake case dan camel case. Nah, isi variabel ditulis setelah tanda sama dengan ini. Jadi variabel sama dengan baru isi variabelnya. Dan variabel ini juga bisa berupa string, bisa berupa integer. Misalkan kita bikin satu lagi, $usia 20. Usia 20, kita save. Nah, kalau angka atau integer itu nggak usah ditulis di dalam tanda kutip, tapi kalau string atau huruf, kalimat itu harus ditulis di dalam tanda kutip 2 seperti ini agar terbaca oleh PHP-nya. Kalau angka bisa langsung ditulis seperti ini. Kita panggil aja echo
dolar usia. Save, refresh. Muncul Nap Studio 20, tapi nyambung tulisannya teman-teman, nggak ada spasinya. Padahal kita tuliskan udah di bawahnya. Nah, biar ada spasinya, berarti kita harus menambahkan tag HTML, ada namanya BR ya teman-teman, untuk membuat baris baru. Jadi kita tuliskan di sini, di sebelah nama saya itu BR. Nah, tapi karena BR ini merupakan string, nah maka kita harus tambahkan tanda kutip di awal dan juga di akhirnya, agar si PHP bisa membaca tag HTML ini dan bisa dijalankan. Coba kalau kita refresh, nah udah turun, jadi udah berjarak. Nap Studio. Cuman kalau kita nggak pakai tanda kutip seperti ini nggak akan berjalan teman-teman, pasti error. Nah seperti ini, itu nggak boleh. Jadi jangan lupa kalau ada tipe data string itu harus menggunakan tanda kutip seperti ini. Oke teman-teman, coba kita refresh lagi. Oke, seperti itu. Baiklah teman-teman, dan ini adalah variabel di dalam PHP. Bagaimana cara penulisannya, aturan-aturan menuliskannya, dan bagaimana menggunakan variabel di dalam PHP. Dan di dalam variabel itu ada yang namanya variabel super global. Dan kita akan bahas variabel tersebut di video tingkat lanjut. Sekian aja untuk video hari ini. Kita lanjutkan belajar PHP kita di video selanjutnya. Aku Indra Kusuma dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.